Pada video kali ini kita akan belajar tentang segitiga. Nah, kenapa disebut segitiga? Ya, karena dia mempunyai tiga sisi ya. Tiga sisi, yaitu PQ, QR, dan PR. Yang tiga titik sudut P, Q, dan R. Nah, PQ ini kita bisa persingkat dengan huruf R. Artinya di sini kan ada segitiga PQR. Nah, di sini cuma PQ berarti satu lagi yang belum, yaitu si R. Maka PQ itu bisa kita wakilkan dengan R. Ya, kenapa R? Ini ya, di depan seperti ini. Gitu pun juga apa namanya QR. Maka kita bisa wakilkan dengan P karena di depan sudut P ya. Nah, pun juga dengan yang PR. Itu kita ini ya, kita bisa sebut Q, sisi Q. Oke, nah kemudian segitiga, syarat segitiga ya. Apakah hanya ini? Terus kamu memiliki tiga sisi. Ya, syarat segitiga lainnya yaitu jumlah dua sisi lebih besar satu sisi lainnya dari satu sisi lain. Berarti kan P tambah Q harus lebih dari R. Kemudian P tambah R harus lebih dari Q. Jadi ditambah R harus lebih dari P. Nah, kemudian jenis segitiga berdasarkan besar sudut. Yang pertama ada segitiga lancip, ya. Itu tiga sudutnya ini ya. Tiga sudutnya lancip. Dan segitiga siku-siku ini salah satu sudut siku-siku. Dan tiga ada segitiga tumpul ya. Salah satu sudut tumpul. Ini ya. Oke. Selanjutnya ada jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Yang pertama segitiga sembarang. Oke, tanda ini mengartikan bahwa panjang sisi ini berbeda ya, berbeda di antara satu sama lain. Kemudian segitiga sama kaki, segitiga sama kaki dua sisi yang bersamaan, dan terakhir segitiga sama sisi. Tiga sisi memiliki panjang atau besar sisi yang sama. Next ke sudut segitiga. Nah, jadi bisa teman-teman bisa lihat gambar berikut. Pertama sudut dalam segitiga yang ini. Ya,
ini di dalam segitiga. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya harus 180 derajat. Kemudian sudut luar segitiga. Misal kita ingin mencari delta. Kita mencari delta. Nah, berarti teman-teman fokus ke sini. Ini kan delta berdekatan dengan P, maka teman-teman fokusnya ke ini ya, I tambah R. Begitupun juga dengan yang sigma. Sigma berdekatan dengan Q, maka sigmanya sama dengan P tambah R ya. Gitu, sudut luar segitiga. Nah, next adalah keliling dan luas segitiga. Oke, keliling gampang, tinggal jumlahkan saja besar sisi-sisinya. Nah, luas yaitu alas kali tinggi per 2. Nah, teman-teman berarti kalau dari gambar ini harus cari tahu dulu nih tingginya. Nah, terus kalau nggak tahu tingginya gimana? Oke, nah kalau ternyata segitiga ini sudah diketahui besar sisi-sisinya, maka teman-teman bisa pakai rumus luas yang lain. Teman-teman bisa pakai rumus luas yang ini ya. S kali S kurang P kali S kurang Q kali S kurang R, kemudian diakari. Dengan S-nya yaitu keliling dibagi 2. Nah, terakhir yaitu garis-garis pada segitiga. Yang pertama ada garis tinggi segitiga. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa yang namanya garis tinggi segitiga atau kita sebut tinggi segitiga, maka ini harus tegak lurus. Nah, ini ya alasnya atau sisi yang berlawanan ya. Oke, kemudian garis berat segitiga. Nah, garis berat segitiga, kalau tadi garis tinggi harus terbentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Nah, ini harus terbagi menjadi panjang yang sama ya. PU sama dengan UK atau Q. Nah, garis bagi segitiga kalau tadi yang tegak lurus itu tinggi, terus kemudian yang panjang sisinya dibagi 2 sama besar, namanya garis berat. Lalu kalau garis bagi adalah sudutnya ya. Jadi kalau tarik garis dia harus sudutnya sama besar. Dan terakhir ada garis sumbu segitiga, yaitu jadi pertama ada tegak lurus, dia memenuhi tegak lurus dan juga dia memenuhi itu panjang yang dibaginya ini menjadi 2 bagian sama besar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang lainnya.